Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadila Dwi Anggeli dari kelas SMC dengan nomor NIM 1022000097. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemikiran ekonomi menurut Profesor Syafii Antonio. Langsung saja ke materinya. Slide yang pertama berisi tentang biografi Muhammad Syafii Antonio. Muhammad Syafii Antonio, PhD, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 12 Mei 1965. Nama aslinya Nio Chuan Chung dengan status keluarga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Ia lahir dari pasangan Lim Sun Nio atau Hajah Suniah Badra Halim dan Nio Sem Nyao. Ibunya adalah seorang wanita yang memiliki kepakaran di bidang Sinse dan telah mengikuti keyakinan Syafi'i. Sedangkan ayahnya adalah seorang Sinche dan biksu Buddha Tridharma yang setia membina umatnya di beberapa kelenteng di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bangka, dan Belitung. Sejak kecil, Syafi'i mengenal dan menganut ajaran Konghucu karena ayahnya merupakan seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, ia juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Ia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang Muslim. Karena terlalu sering memperhatikan, tanpa sadar dia diam-diam suka melakukan sholat. Kegiatan ibadah orang lain ini dia lakukan walaupun dia belum mengikrarkan diri menjadi seorang Muslim. Profesor Syafi'i sendiri pernah kuliah di ITB dan IKIP, kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Beliau belum sampai tamat karena ia melanjutkan sekolah ke Universitas of Jordan. Pada tahun 1986 sampai 1990, ia memperoleh Bachelor of Art di Studi Islam dan Ekonomi dan Statistik di Universitas Yordania. Kemudian tahun 1990 sampai 1992 memperoleh Master of Economic Degree dari Universitas Islam Internasional Malaya, Kuala Lumpur. Doktoralnya diperoleh di University of Melbourne, Australia dengan konsentrasi microfinance pada tahun 2004. Adapun pendidikan informal Syafi'i yang monumental di antaranya ialah Accounting Management and Financial Analysis Bank Muamalat Jakarta tahun 1992, Islamic Banking Overview tahun 1992, Domestic Banking Operation Bank Muamalat Jakarta tahun 1993, Treasury and Asset Liability Management Reksindan Puncak Jawa Barat tahun 1993. Muhammad Syafii Antonio memiliki andil besar dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari karya tulisnya yang mampu memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang perbankan syariah di Indonesia. Karena keahliannya tersebut, maka tidak dapat dipungkiri apabila ia diberikan amanah dengan posisi atau jabatan strategis pada beberapa bank syariah terkemuka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai seorang praktisi dan intelektual yang produktif dengan gagasan-gagasan segar tentang ekonomi syariah, terutama terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah, ia menulis beberapa buku antara lain Apa dan Bagaimana Bank Syariah tahun 1992 yang diterbitkan oleh Dana Bakti Wakaf Yogyakarta, Bank Syariah Suatu Pengenalan Hukum Umum. Buku ini diterbitkan pada tahun 1999, diterbitkan oleh Tazkiyah Cendekia Jakarta, dan Bank Syariah bagi bankir dan praktisi keuangan Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, dan Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW. Adapun karyanya dalam bentuk makalah seminar diantaranya Al-Mudharabah wa Dauruha fil Istismar, Islamic Economic and Scientific Revolution, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang kontribusi pemikiran ekonomi Muhammad Syafii Antonio. Rasionalisasi pemikiran Muhammad Syafii tentang sistem ekonomi khususnya perbankan syariah sejatinya dilatar belakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari background pendidikannya sendiri, antara lain pergulatannya dengan diskursus pemikiran timur dan barat sekaligus. Lawatan yang ia lakukan di berbagai belahan dunia Islam tentang perbankan syariah menumbuhkan keinginan yang kuat untuk menciptakan sendiri perbankan syariah di negaranya, yaitu di Indonesia. Sedangkan faktor eksternal, semakin terbukanya pintu terhadap lembaga keuangan syariah dengan terbitnya UU nomor 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan UU nomor 10 tahun 1998
tentang landasan legalitas perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah di sektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi, pada tahun 2008 lahir Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang ini menjadi suplemen tambahan terhadap legalitas serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Karakteristik pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio sendiri memiliki konsep perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dia terhadap interpretasi riba yang diidentikan dengan bunga bank. Sebab bagaimanapun juga, keberhasilan bank syariah sekarang ini adalah buah keberhasilan interpretasi riba kaum neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank. Apabila dicermati lebih dalam, pemikiran Syafi'i lebih menekankan kepada reaktualisasi fikih muamalah tentang sistem ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah dalam konteks masyarakat Indonesia. Ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian Abdul Hadi Muntoher yang menyimpulkan bahwa Syafi'i menggunakan dua premis hukum Islam, yaitu yang pertama, bahwa perintah atau amar datangnya dari Allah dan harus diikuti oleh manusia. Yang kedua, perintah Allah adalah rasional dan karena itu didukung oleh tujuan-tujuan atau nilai-nilai. Pemikirannya juga sering menyinggung mengenai bagaimana mengamalkan ekonomi yang senantiasa berpegang teguh terhadap prinsip syariah, sehingga karakteristik pemikirannya mempunyai kecenderungan masuk dalam golongan neorevivalis dengan menggunakan pendekatan komparatif sejarah. Hal ini dibuktikan dari bagaimana ia selalu berupaya menggali ide-ide dasar dari generasi-generasi sebelumnya dengan meneliti ulang konsepsi-konsepsi filosofisnya. Selanjutnya, ia berusaha mengkritik dan menguji kembali yang akhirnya diikuti dengan langkah-langkah reorientasi dan reformulasi konsepsi-konsepsi tersebut dalam upaya merumuskan pemikiran yang baru yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sedikit tentang pemikiran ekonomi menurut Profesor Syafi'i Antonio. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.